Selalu ada hikmah. Balik lagi dengan guru kita Ustadz Sulaiman dengan pendirian Rumah Tafis Apungnya nih. Ini inspiratif banget, kita akan lanjut tanya-tanya lagi ya. Ustadz, gurunya gimana saat dengan gaji di bawah UMR? Mereka perlu dimotivasi kah atau jadinya silih berganti? Ya mumpung lagi kosong nggak ada kerjaan, ngajar dulu di sini. Tahu-tahu dapat kerjaan gaji lebih gede, akhirnya pindah lagi kerjaan yang lain. Gimana saat kondisinya? Kita akan menanamkan ke tim guru-guru ini, kita ini pejuang. Ya, sebagai nabi dulu lebih berat tantangannya berdakwah. Para sahabat, para tabiin, para ulama dulu lebih berat tantangannya, bahkan tidak punya apa-apa. Kita alhamdulillah makan aja dengan garam itu masih jauh standar kita dengan para pejuang yang dahulu. Nah, ini yang kita tanamkan, kita ini berjuang, dan insya Allah suatu saat nanti pasti akan ada masa yang indah itu. Betul, Ustaz. Masya Allah. Ya, dunia sebentar. Ya, dunia sebentar. Sebentar. Tapi tempat yang sebentar ini menentukan nanti kita di sana nikmatnya abadi atau siksanya abadi. Bismillah. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya saya penasaran, Ustaz. Kalau misalkan Ustaz kan awalnya ke sini untuk khidmat ya, pengabdian dari yang tadi menuntut ilmu di Surabaya. Surabaya. Terus nanti kalau masa khidmatnya udah selesai, apakah tetap di sini nggak mau balik lagi? Kalau dari penugasan dari kampus kan 5 tahun. 5 tahun, Ya, udah lewat. Ya, udah lewat. Nah, tapi alhamdulillah saya masih siap tetap di bertahan sini. Ustadz punya rencana nggak cita-cita ke depannya gimana? Atau bahkan siapa tahu kan ada yang pengen, wah ini di tanah orang, sedangkan saya juga pengen di kampung halaman sendiri, misalkan. Dimanapun tempat saya tinggal, saya bisa berdakwah di tempat itu. Mau takdirnya di Jakarta sampai akhir hayat ataupun nanti kembali ke kampung halaman, yang penting kita itu ditanamkan dari ustadz-ustadz kami ya harus berdakwah. Dakwah adalah jalan utama. Dakwah tujuan utama. Masya Allah. Surabayanya di mana sih, Ustaz? Di Kejawen Putih, di Sekolah Tinggi Agama Islam Lukman Hakim, Surabaya. Ya, berarti lulusan-lulusan selanjutnya udah ada yang dikirim dampingin Ustadz juga nemenin ke Muara Kamal? Lebih banyak ke daerah luar, di daerah-daerah yang lebih ekstrim lagi. Wah, paling jauh kemana, Ustaz? Ada Papua, ada Masya Allah, di Ambon, ada ustadz-ustadz kami, alumni-alumni ada di sana, membina suku Togutil, di Sumatera, Aceh. Jadi di kampus ini mereka menyebarkan tiap tahun alumninya. Ke seluruh Indonesia. Ke seluruh, dibagi-bagi ke seluruh daerah. Wah, itu Masya Allah perjuangannya. Ya, karena kita punya pondok banyak di seluruh Indonesia sudah ada. Masya Allah, alhamdulillah. Terus santri juga gimana dimotivasinya untuk tetap pengen ngaji? Pernah nggak saat sepi, nggak ada yang mau pada ngaji, nggak pada datang? Atau dulu untuk supaya orang jadi mau itu gimana? Kan mungkin nggak tiba-tiba langsung rame. Kalau awal-awal dia memang sepi, 10 santri. Nah, tapi sekarang ini alhamdulillah lebih semangat santri. Gitu ya? Iya, karena dia punya suasana di tempat itu, dia bisa main bareng sama temannya, dia bisa jajan, bisa. Jadi sebelum waktu jam belajar sudah ramai, malah sudah datang. Yang udah lulus terus sekarang ikut ngajar ada juga, Seth? Ada, itu tadi namanya tadi ya. Kak Sopian, saya pondokin, sekarang udah jadi guru dia sekarang. Lulus di situ dipondokin dulu, Seth? Saya pondokin dulu. Kemana di dulu? Jakarta Timur. Udah lulus lagi juga? Iya, alhamdulillah kembali dia. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Udah ada berapa tuh yang kayak gitu, Seth? Ada 2, sebenarnya banyak yang saya pondokin dulu, cuma ada yang kerja juga, ada yang kerja juga. Kalau yang saat ini ada 2 santri sekarang udah jadi guru. Ya, kemanapun setidaknya jadi punya bekal ya, meskipun nanti akhirnya kerja atau gimana juga, Masya Allah. Terakhir, Ustaz, harapan ke depan untuk Rumah Tafis Apungnya, atau juga bahkan harapan kepada masyarakat nih untuk pada mau ngaji, karena kondisinya seperti itu pun tetap pada rajin ngaji, Masya Allah. Harapan Rumah Tafis ya semoga kedepannya bisa jadi lebih besar, bisa jadi pesantren. Mereka benar-benar bisa fokus menghafal Al-Quran, belajar agama, sehingga nanti bisa berdakwah juga di kampung mereka sendiri ataupun di tempat mana, yang penting berdakwah. Nah, itu harapannya, semoga Rumah Tafis Apung ini terus berkembang dan bisa memberikan manfaat yang banyak kepada masyarakat sekitar, sehingga
terasa bahwa kehadiran Rumah Tahfiz Apung ini benar-benar memiliki dampak dan manfaat untuk santri dan masyarakat. La haula wala quwwata illa billah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Insyaallah. Terima kasih Ustadz ilmunya, nasihatnya, dan alhamdulillah kalau ngobrol sama orang Quran itu pemirsa memang kerasa tenang gitu ya. Masya Allah. Hatinya dibikin tenang, oleh Allah dicabut keinginan-keinginan yang nggak penting, bisa tenang dengan hal yang sederhana. Karena ya begitulah, hati itu sempit. Terus kadang kita suka taruh segala macam ada di situ, hartaku, jabatanku, dan lain-lain. Sedangkan sempit segitu-gitunya. Mendingan lepasin semuanya, lalu tinggal satu saja yang di hati, sang pemilik segala-galanya. Maka pasti jadi jauh lebih lapang. Syukran jazakallah khair ilmunya Ustaz. Mohon doakan saya juga. Terima kasih inspirasinya hari ini, dan pemirsa kita akan mengambil hikmah sebanyak-banyaknya lagi dengan narasumber selanjutnya di episode selanjutnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap saksikan Sah Selalu Ada Hikmah.